Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekira 1 tahun yang lalu ada seorang pendeta yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sangat kontroversial. Namanya itu adalah Pak Lugahon Tambunan. Apa yang sangat kontroversial dari perkataan-perkataannya? Yang pertama dan yang menjadi utamanya itu adalah bahwa beliau mengaku pernah datang ke sorga dan ke neraka. Nah, dari situlah kontroversinya berlanjut. Menurut beliau, karena beliau pernah ke sorga dan ke neraka, maka beliau bisa menggambarkan tentang bagaimana kondisi sorga dan neraka itu. Beliau misalkan menggambarkan bahwa di sorga itu, malaikat itu jadi buruh. Ada yang suka ngepel, ada yang ninyuh kopi, ada yang bikin, ya yang semacam itulah. Itu kerjaan malaikat di sorga. Dan kemudian beliau juga mengatakan, dan ini tentu saja sangat kontroversial, bahwa yang masuk sorga tentu saja hanya orang-orang Kristen, orang-orang tertentu dari orang-orang Kristen yang taat, yang bagaimana begitulah. Tetapi orang-orang Kristen itu semuanya di sorga akan berubah menjadi perempuan dan akan dalam tanda kutip menjadi istri bagi Yesus Kristus sebagai satu-satunya suami di sorga. Jadi semua mau laki-laki mau perempuan, kalau orang Kristen itu masuk sorga maka dia semuanya menjadi perempuan, menjadi bidadarinya bagi Yesus. Kontroversial atau tidak, ya memang begitulah yang beliau sampaikan. Kemudian juga beliau mengatakan bahwa temannya melihat Nabi Muhammad ada di neraka dan kemudian mengajarkan juga atau menjelaskan bahwa ajaran Buddha itu adalah ajaran iblis karena memang diajarkannya oleh Lucifer. Jadi Lucifer menyamar menjadi Buddha atau bagaimana ceritanya, mekanismenya, tapi intinya adalah bahwa ajaran Buddha itu adalah ajaran dari iblis. Ya, sekali lagi saya tidak akan memicu kontroversi karena itu sudah terjadi dan sudah dilaporkan dan sudah apa begini dan begitu. Cuman maksud saya adalah ya dalam hal ini ya sah-sah saja kalau misalkan dia mengatakan seperti itu, karena yang dia katakan itu adalah kesaksian dia, jadi pengalaman spiritual dia untuk datang ke surga dan neraka dan kemudian melihat orang-orang yang seperti itu, begitu kan? Cuman pertanyaan yang berikutnya itu adalah apakah itu bualan atau tidak gitu. Mungkin saja itu adalah bukan bualan tapi kejujuran. Maksudnya bukan jujur seperti apa? Maksudnya beliau memang dalam perspektifnya, dalam sudut pandangnya, dalam kacamata dia memang benar-benar pernah datang ke akhirat dan kemudian melihat apa yang dia katakan gitu. Nah, kenapa hal seperti itu memang harus dipertimbangkan? Karena pengalaman orang jalan-jalan ke sorga, ke neraka, ke akhirat dan sebagainya itu adalah pengalaman yang telah diutarakan oleh ribuan manusia dalam sejarah. Penelitian pertama terkait dengan hal ini dituliskan pada tahun 1892, koreksi jika saya salah. Di situ memang ada penelitian pertama di mana orang-orang yang mengaku pernah ke sorga dan ke neraka itu diteliti. Tetapi puncaknya itu ada di kisaran tahun 1975 sampai 2005. Di situ ada penelitian yang menyebutkan bahwa di Amerika Serikat saja, sebuah negara yang sangat sekuler, babonnya kapitalisme, babonnya orang-orang yang tidak beragama, itu sampai ada 2.500 kasus orang yang mengaku pernah ke akhirat, ke surga dan ke neraka, dan kemudian orang-orang itu diteliti dalam penelitian yang terdiri dari 55 orang plus beberapa lembaga akademik di situ. Jadi ini adalah penelitian yang benar-benar masif. Selain terhadap 2.500 orang Amerika, penelitian itu juga menyangkut sekitar 300 sampai 500 orang-orang Eropa dan kemudian sekitar 50 orang Asia. Totalnya semuanya penelitian itu melibatkan orang-orang yang pernah mengaku ke surga dan ke neraka itu berjumlah 3.500 orang. Luar biasa kan? Maksud saya adalah bahwa ternyata penelitiannya ada dan bahwa orang-orang yang mengaku pernah ke surga ke neraka itu juga sangat-sangat banyak ternyata gitu. Nah, bahkan ada beberapa di antaranya yang sampai jadi buku, ditulis, dan bestseller pula gitu. Ada beberapa, saya misalkan menemukannya, misalkan 90 Minutes in Heaven, tahun 2004, kemudian Heaven is for Real, tahun 2010, dan kemudian Proof of Heaven, tahun 2012. Untuk yang terakhir bahkan ditulis oleh seorang profesional, seorang dokter bedah gitu. Jadi, mereka menceritakan tentang pengalaman spiritual, masuk ke surga, masuk ke neraka, jalan-jalan ke akhirat dan sebagainya gitu. Tetapi dari cerita-cerita itu, walaupun bukunya beda-beda, walaupun pengalamannya berbeda-beda, tetapi selalu ada cerita yang sama dan relatif klise gitu. Jadi pengalamannya itu adalah dalam kondisi kecelakaan atau dalam kondisi yang sangat kritis, penyakit yang tidak bisa diobati dan sebagainya, orang-orang tiba-tiba merasa, orang yang berpengalaman ya, tiba-tiba merasa bahwa dirinya keluar dari tubuhnya. Wah, gitu.
kemudian dia melihat tubuhnya sendiri. Dan kemudian dia melayang, terbang. Kemudian ada beberapa dari 3.500 orang itu, ada beberapa kesamaan pengalaman. Di antaranya adalah orang itu merasa ketakutan yang sangat luar biasa, tetapi kemudian tiba-tiba lega, plong. Dia kemudian akhirnya bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal sebelumnya, yang menyambut dia, yang dia sayangi. Kemudian tak lama kemudian di depannya muncul sebuah lorong yang sangat besar, atau terowongan cahaya, atau yang semacam itu, atau sebuah gerbang atau gapura dan sebagainya. Kemudian ketika dia masuk ke situ, dia mulai merasakan ketenangan. Kadang-kadang dia didampingi oleh malaikat, kadang-kadang didampingi oleh entitas gaib yang lain. Kemudian dia datang ke sana, ke sini, dia melihat surga, dia melihat neraka, kadang-kadang juga melihat Tuhan. Ada banyak sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat, dia malah lihat di situ. Dalam pengalaman-pengalaman yang dituliskan dalam buku-buku itu, dijelaskan bahwa mereka mencium aroma yang sama sekali berbeda dengan yang ada di bumi. Mereka melihat sesuatu yang sama sekali berbeda daripada yang pernah dilihat di bumi. Mereka mendengar suara-suara yang sebelumnya sangat asing di telinga mereka, dan sebagainya. Pokoknya mereka jalan-jalan ke akhirat, mereka begini dan begitu, sampai akhirnya di cerita yang sama, mereka diperingatkan, entah itu oleh malaikat, entah itu terbersit dalam hati, kamu belum waktunya mati, jadi silahkan kembali ke bumi. Aku tidak mau kembali ke bumi, di sini enak, kamu kembali ke bumi saja. Dan kemudian mereka bangun di jasadnya yang semula. Nah, ceritanya selalu ada kesamaan yang selalu sama di antara 3.500 orang itu. Jadi kalau ini adalah pengalaman banyak orang dan ada ribuan orang yang diteliti dan menghasilkan beberapa kesamaan cerita, apakah itu memang benar-benar nyata? Apakah ada orang yang memang bisa melihat surga dan neraka dalam pengalaman yang sangat spiritual dan transenden, kemudian karena satu hal dia kembali lagi ke bumi? Apakah itu empiris, bisa dijelaskan? Sampai sejauh ini, para ilmuwan memang berdebat hebat terkait dengan itu. Yang saya jelaskan tadi itu, penelitian yang melibatkan banyak orang itu, ternyata tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Penjelasan yang paling umum dan paling diterima oleh masyarakat banyak, dan akhirnya menjadi sebuah kesepakatan bersama di antara kalangan non-akademis, itu adalah bahwa pengalaman spiritual itu menunjukkan bahwa itu nyata, bahwa jiwa itu ada, bahwa agama itu benar dalam konsepsi tentang ketuhanan, tentang kehidupan setelah kematian, tentang surga dan neraka dan sebagainya, bahwa alam ini bukan hanya alam material, tetapi juga ada alam-alam non-material yang sama sekali tidak terjelaskan. Itu adalah pernyataan yang paling umum dan paling diterima atas penelitian ini. Bahkan buku-buku yang tadi dijelaskan itu juga adalah buku-buku yang menjelaskan bahwa Tuhan itu ada, alam akhirat itu ada, apa dan sebagainya gitu. Tetapi ya tentu saja ini tidak bisa diterima secara langsung. Ada seorang ilmuwan yang sejak awal benar-benar memfokuskan kajian dirinya itu pada tema ini. Seorang ilmuwan yang namanya adalah Bruce Greyson, Mamang Greyson kita sebut aja begitu ya. Beliau sudah sekitar 45 tahun meneliti tentang masalah ini, dan kemudian beliau mengatakan bahwa ya memang ada penjelasan, memang ada hipotesis atau ada narasi yang menghubungkan bahwa ini memang berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Tetapi beliau skeptis, beliau tetap mengatakan bahwa ada terlalu banyak kesimpulan-kesimpulan yang mungkin bisa diambil dari fenomena ini. Karena itu, kemudian ada beberapa orang yang mencoba untuk merangkum penelitian-penelitian ini terkait dengan orang yang mengaku pernah datang ke akhirat. Rangkuman ini ditulis oleh Christopher C. Franks, yang ini akan akhirnya menjadi referensi saya. Dia menjelaskan ada beberapa hipotesis tentang bagaimana ceritanya orang bisa datang ke surga dan ke neraka gitu. Dia bagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah kemungkinan-kemungkinan psikologis. Dia kemudian memberikan beberapa penjelasan tentang hipotesis-hipotesis psikologis terkait dengan pengalaman orang jalan-jalan ke akhirat. Yang pertama itu adalah hipotesis halusinasi. Nah, ini adalah pernyataan yang paling banyak diterima oleh para ilmuwan, bahwa kadang-kadang atau dalam kondisi tertentu orang berhalusinasi itu sangat kuat. Misalkan dalam kondisi dirinya tidak sadar, dalam kondisi dirinya koma, ketika si otak itu bekerja dengan sangat tidak baik, maka halusinasi itu bisa saja terjadi gitu. Maka dari itu orang-orang yang mengalami perjalanan ke akhirat itu kan biasanya adalah orang-orang yang sekarat, orang-orang yang hampir mati, orang-orang yang koma, orang-orang yang masa krisis yang sedemikian rupa sehingga otaknya memang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Sehingga dia memunculkan perspektif-perspektif atau memunculkan penglihatan-penglihatan yang
tidak nyata, halusinasi. Itu adalah hipotesis pertama yang menjelaskan tentang kehidupan akhirat atau pengalaman-pengalaman orang yang ke akhirat. Lalu ada hipotesis yang lain bahwa itu adalah hipotesis harapan. Jadi secara psikologis, atau misalkan gini lah, sejak kecil banget kita itu punya harapan, sejak kecil kita itu punya cita-cita, tetapi kebanyakan dari harapan dan cita-cita itu tidak pernah mewujud. Atau misalkan kita menggambarkan bahwa sorga itu bagaimana, kenikmatan itu bagaimana, penderitaan itu bagaimana, dan sebagainya, itu kan terakumulasi dalam otak, walaupun kita kemudian melupakannya, walaupun kita mengabaikannya karena tidak sesuai dengan realitas dan sebagainya, tapi itu kan tetap berakumulasi di dalam otak. Nah, ketika kita sekarat atau ketika kita mati, maka semua akumulasi pikiran kita tentang harapan kita itu menjadi nyata di depan kita gitu. Itulah salah satu alasan kenapa pengalaman-pengalaman pergi ke akhirat itu biasanya sesuai dengan agama atau tradisi yang dianutnya gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang Kristen biasanya ya bertemu dengan Yesus, kemudian ke surga dan ke neraka dan sebagainya gitu kan, ya seperti itu. Sedangkan kalau misalkan yang Muslim itu biasanya ketemu dengan Nabi Muhammad atau apa dan sebagainya begitu kan. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Karena sebenarnya itu adalah akumulasi dari harapan-harapan dia waktu dia masih hidup gini, yang terkumpul ketika dia sekarat akhirnya keluar semua gitu. Kemudian ada juga hipotesis yang lain, yaitu hipotesis disosiasi. Jadi orang-orang yang terasing gitu, atau orang-orang yang berusaha menarik diri gitu. Jadi maksudnya dalam kondisi sekarat, orang-orang itu sangat ketakutan dan sangat kesakitan, sehingga otak akan merekayasa agar dirinya itu tidak jatuh dalam penderitaan yang sangat ketika ini. Jadi kan sebenarnya begini Baraya, ini penjelasan psikologis dan fisiologisnya. Rasa sakit itu kan sebenarnya adalah ketika kita mendapatkan rangsang yang kemudian disampaikan ke otak gitu, dan otak kemudian menafsirkan itu sebagai rasa sakit, rasa nikmat dan sebagainya, kan begitu. Nah, jadi kalau misalkan si otaknya udah rusak atau gangguan, atau dia itu merasa mengalami tekanan yang sangat luar biasa, si otak itu akan berusaha untuk meredam rasa sakit itu dan menafsirkan rangsangan sakit itu sebagai bukan rasa sakit. Makanya jadi memunculkan keindahan, memunculkan apa. Sebenarnya itu adalah otak yang sudah benar-benar rusak gitu. Ini seperti cara kerja hipotermia gitu. Jadi ketika orang yang sangat kedinginan gitu, ada di tempat dingin, pas ada dalam titik tertentu dia malah merasa gerah gitu, dan harus buka baju apa, gerah, padahal itu sebenarnya si otaknya udah rusak gitu. Nah, dalam hal ini juga hipotesis itu kurang lebihnya seperti itu. Atau juga ada yang menjelaskan bahwa ini adalah hipotesis kelahiran. Jadi maksudnya ketika kita lahir ke dunia, saya mohon maaf ya, ketika kita lahir ke dunia, kan kita tuh sebagai bayi yang kemudian harus masuk ke sebuah lorong yang sangat sempit, dan di ujung lorong itu ada cahaya, dan cahaya itu benar-benar membutakan kita gitu untuk beberapa saat, karena sebelumnya kita ada di sebuah kegelapan, kemudian keluar ke tempat terang benderang dan kita bertemu dengan para dokter, para suster, ibu kita dan sebagainya, kan seperti itu. Nah, dalam sebuah penjelasan psikologis, memori itu masih ada dalam pikiran kita dalam bentuk yang entah bagaimana gitu. Sekarang kita sama sekali tidak mengingatnya, tetapi itu tersimpan dalam otak entah bagaimana ceritanya. Nah, ketika kita sekarat, memori-memori kita semuanya sudah terhapus dan rusak, informasi semuanya kacau balau. Nah, memori itu muncul lagi. Makanya kita ada di sebuah lorong yang kemudian di depannya adalah cahaya, yang kemudian kehidupannya sangat berbeda dengan kehidupan kita yang sebelumnya gitu. Jadi ditafsirkan dengan cara yang seperti itu. Ini adalah hipotesis kelahiran gitu. Dan ada banyak hipotesis-hipotesis yang lain yang dijelaskan sama Frank dalam papernya itu. Itu baru psikologis. Ada juga penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan penjelasan fisiologis. Di antaranya adalah karya seorang emak-emak yang saya lupa namanya, tapi judulnya itu adalah hipotesis otak sekarat. Jadi hipotesis otak sekarat itu menjelaskan bahwa ketika otak kurang oksigen, ketika otak neuron-neuronnya atau sengatan listrik di dalam otak itu menyusut dengan tiba-tiba dan sebagainya, maka otak situ akan kacau gitu, akan rusak, dan kerusakan dan kekacauan itulah yang akhirnya memunculkan memori-memori atau pengetahuan-pengetahuan atau sesuatu yang benar-benar berbeda dari apa yang kita alami sebelumnya gitu. Jadi secara psikologis, secara fisiologis itu sebenarnya banyak sekali teori. Ya, silakan, ini ada akumulasi ya, ada kompilasi dari hipotesis-hipotesis, silakan aja baca di sini. Tetapi intinya adalah bahkan para ilmuwan sampai sekarang pun belum bisa menjelaskan atau belum bisa memunculkan sebuah konklusi dari pengalaman orang-orang yang pergi ke akhirat. Setiap pernyataan-pernyataan yang tadi saya sebutkan, hipotesis-hipotesis yang saya jelaskan dari tadi itu, semuanya ada kritiknya.
ada keberatannya dan menunjukkan kesalahannya, yang menunjukkan bahwa ini sampai sejauh ini masih misteri. Bahkan Pak Grayson yang saya sebutkan tadi itu juga mengambil sebuah kesimpulan. Jadi ketika ada perdebatan-perdebatan di antara mereka, dia selalu menengahi dengan mengatakan bahwa sudahlah, ini belum fix, ini belum final, ini belum selesai. Karena ada lebih banyak pengalaman-pengalaman orang yang belum kita ketahui, yang belum tercatat, dan bahkan orang-orang yang sudah menceritakannya dan kemudian kita catat pun satu sama lain belum kita jelaskan. Karena belum ada satu gambaran yang general gitu terkait dengan masalah itu. Gitu. Ya memang banyak orang yang melihat terowongan, banyak orang yang melihat misalkan orang-orang yang sudah meninggal dan sebagainya, ya cuman masalahnya itu kaitannya dengan apa gitu. Apakah itu secara spiritual memang benar-benar bisa diterima bahwa jiwa itu ada, bahwa arwah itu ada, bahwa roh itu ada yang akan datang kepada kita, atau itu hanya masalah-masalah psikologis di mana kita memang didorong untuk mengakui seperti itu, atau itu adalah masalah-masalah fisiologis terkait dengan kinerja otak, jantung, dan sebagainya yang menyebabkan pandangan-pandangan dan penglihatan-penglihatan itu bisa kita terima. Ya, tapi saya serahkan kepada Baraya, apakah Baraya mau percaya atau tidak gitu ya. Saya hanya memberikan penjelasan sampai sebatas ini. Jadi kalau misalkan Baraya mau lanjut, ya, silahkan lanjut untuk melakukan penelitian. Jadi ayo kita mulai.